semuanya? Siap pagi. Kurang keras. Selamat pagi semuanya. Siap pagi. Tepuk tangan buat kalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Siap. Sudah sarapan pagi semuanya ya tentunya ya. Fresh berarti hari ini. Fresh. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan sampaikan materi yang seperti sudah minggu yang lalu kita punya, yaitu kita nanti akan belajar tentang ilmu pengukuran menggunakan alat ukur mekanik, yaitu ada jangka sorong dan mikrometer. Nah, nanti kita akan mencoba untuk belajar itu ya dengan tujuan yaitu agar siswa bisa membaca alat ukur dengan benar, kemudian bisa membedakan skala pada alat ukur, kemudian siswa bisa mempraktekkan penggunaan alat ukur dengan baik dan benar. Itu nanti sebagai tujuan utama pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian berikutnya skenario-nya nanti kita akan seperti biasa kita bentuk sebuah kelompok belajar ya, nanti masing-masing bisa bentuk kelompok. Tapi sebelum masuk ke sana tentunya kita awali dengan prosesi terlebih dahulu. Gitu ya. Saya absen dulu untuk hari ini. Oke, saya absen dulu untuk hari ini. Christian Dimas. Siap. Dava Kurniawan. Siap. David Santo. Siap. Denny Tri Handoko. Theo Marcelino. Siap. Dimas Andika. Dimas Ferry. Siap. Dimas Jovan. Siap. Pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi bagaimana cara membaca alat ukur mekanik yang baik dan benar. Sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu, alat ukur mekanik itu kita biasa menggunakan dua alat ukur, yaitu yang pertama adalah jangka sorong. Nah, ini namanya alat jangka sorong yang sudah kalian lihat, sudah kalian gunakan. Dan sekarang kita nanti akan belajar membaca skala pada jangka sorong ini. Nah, dalam jangka sorong nanti ada beberapa skala, yaitu ada yang 0,02, ada 0,05 mm. Nah, bagaimana cara membaca yang baik dan benar nanti akan kita sampaikan setelah materi ini kita akan berikan. Kemudian yang berikutnya alat ukur mikrometer. Nah, ini lebih dikit lagi. Kalau alat ukur mikrometer ini adalah ketelitiannya bisa mencapai 0,01 mm. Nah, ini di sini ada skala, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Untuk itu nanti kalian bisa perhatikan slide nanti akan saya tampilkan bagaimana cara membaca alat ukur yang benar. Sekarang kita buka slide-nya terlebih dahulu. Untuk fungsi daripada offset mikrometer, yaitu untuk mengukur benda kerja yang lebih teliti atau presisi pada bagian luar benda kerja. Nah, jadi seperti saya sampaikan, ini hanya khusus untuk mengukur benda bagian luar. Misalnya ada sebuah benda kerja, kita bisa mengukur bagian sisi luarnya saja. Kalau untuk sisi dalam, nanti alatnya berbeda, namanya inside micrometer. Jelas ya, jadi alat yang bentuknya seperti ini memang spesifikasinya untuk mengukur alat benda yang dari sisi luar, diameter luar. Kalau diameter dalam itu nanti alatnya berbeda, sama-sama mikrometer tapi bentuknya berbeda. Nah, seperti huruf T. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan kita sampaikan alat ukur yang inside mikrometer. Oke, kemudian kita lanjutkan tentang fungsi bagian-bagian dari offset mikrometer seperti yang tertera dalam paparan ini.
Jadi ada satu skala slip. Nah, yang kedua skala diam. Itu yang tidak bergerak. Nah, pada skala yang diam dengan nilai angka nominal yaitu skala bagian atas nilainya tiap ruas nilainya 1 mm. Nah, ini yang bagian diam. Ini yang bagian atas. Kemudian skala bagian bawah dengan nilai tiap ruasnya 0,5 mm. Nah, dan bawah ini berarti separuhnya dari masing-masing satu ruas ini. Cara pembuatannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya skala timbel. Nah, ini yang paling penentunya di sini skala timbel itu sebagai nilai komanya. Jadi berapa koma berapa itu nanti penentunya di skala timbel ini. Itu yang paling dicek. Di sini isinya ada 50 ruas. Satu ruasnya itu dari 0,01. Jadi kalau 1 mili itu berarti 2 putaran penuh. Kalau 1 putaran nilainya cuma setengah mili, 0,50 mm. Itu. Kalau orang mengatakan alat ukur vernier kaliper, atau kalau orang bisa mengatakan jangka sorong. Karena apa? Dia bisa jadi juga skalanya gitu sekali. Ini terjadi dari dua skala yang secara umum. 0,02 mm dan 0,05 mm. Nah, yang kita pakai ini adalah 0,02 mm. Bagaimana cara membacanya? Bisa kita perhatikan gambar berikut. Dari itu kita lihat angka yang skala atas itu adalah skala diam. Kemudian yang bawah itu adalah skala yang bergerak atau skala slipnya, skala verniernya. Lalu kita jumlahkan, nanti akan ketemu berapa nilai dari ukuran tersebut. Coba kalian lihat, kalau seperti ini, kira-kira berapa ini ukurannya ini? 9, berapa? 9,26. Betul ya. 3, oke, 4 ya nanti ya. Nanti berkelompok dengan sesuai hobinya masing-masing. Ada yang hobinya renang. Nah, ini renang ini. Oke, 1 2 3 4 5. Nanti satu kelompok. Ini satu hobi. Kemudian ada yang hobinya voli. Ya, 1 2 3 4. Nah, oke voli di sini. Nanti buat satu kelompok. Ada yang hobinya mancing. Wah, mancing banyak itu mancing. Nah, oke, mancing masuk olahraga enggak itu? Enggak. Enggak masuk. Enggak, itu cuma hobi olahraga tangan. Oke, sudah mancing. Berarti boleh nanti masuk ke olahraga mancing nanti satu kelompok ya. Oke, silakan nanti berhadapan-hadapan untuk kelompok masing-masing. Silakan berhadapan-hadapan. Balik. Baiklah, setelah tadi kalian sudah bisa membaca, menggunakan ukur dan juga saya rasa memahami apa materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sekarang coba saya mau melihat sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang telah disampaikan pada hari ini. Mungkin di sini sudah ada tampilan selain ukuran pada jangka sorong, nanti bisa kalian maju untuk menuliskan berapa hasil berikut. Mungkin dari kelompok bola dulu, Ais bisa membantu teman-temannya berapa itu? Kita di sampingnya ini belajar 9,15. Oke, sebentar jangan duduk dulu, saya lihat dulu hasilnya. Kalau benar, 9 itu dari mana? Ya, benar betul ya. Jadi 9 itu dari angka ini. Kemudian 15 itu dari yang skala yang bawah, yang verniernya. Oke, tepuk tangan untuk Ais. Oke, satu lagi, Ais bisa ditambah lagi. Nah ini berapa? Ada yang bisa? W, silakan. Dimas. Tambah 35. Jangan dulu, kita lihat.
Ya, betul ya jawaban dari Dimas ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Dimas. Setelah tadi kita belajar menggunakan rumput secara kelompok ya, jadi saya minta konfirmasi dari kalian bagaimana penerapan metode pembelajaran secara kelompok ini. Apakah kalian nanti lebih mudah atau mungkin bahkan lebih sulit, atau ada kendala apa, nanti bisa perwakilan masing-masing kelompok nanti bisa maju ke depan bagaimana setelah mengikuti pembelajaran secara berdiferensiasi ini. Saya minta pendapat dari kalian. Mungkin dari kelompok bola voli dulu, mungkin bisa diwakili Mas Eko, silakan. Maju dulu, silakan. Bagaimana setelah mengikuti pelajaran berdiferensiasi ini? Teman-teman, menurut saya pembelajaran materi yang disampaikan oleh Bapak Agus kali ini mudah dipahami dan alhamdulillah tidak ada kesulitan yang Lancar ya? Iya Pak. Karena sesuai hobinya masing-masing ya. Iya Pak. Jadi untuk diskusinya lebih mudah. Untuk diskusi alhamdulillah Lancar, bisa disampaikan ke teman-teman. Bisa ada yang disampaikan ke teman-teman. mungkin cukup tambah lagi aja latihannya. Banyak lagi latihannya. Oke, itu tadi perwakilan dari yang hobinya voli. Jadi intinya kalian bisa lebih mudah dalam menerima materi yang disampaikan dengan metode berdiferensiasi. Selanjutnya dari kelompok apa ini? Kelompok renang. Oke, Irfan. Oke, silakan bisa mewakili teman-temannya. Bagaimana setelah mengikuti pembelajaran ini? Berdiri, Irfan. Dan Oke teman-teman, menurut saya dengan penggunaan alat metode ukur yang paling gampang jangka sorong. jangan sorong. Oke. Ada kesulitan dalam membaca alat ukur jangan sorong? Alhamdulillah tidak Pak. Lancar ya? Lebih mudah ya. Jadi dalam dengan berdasarkan tadi, kalian bisa untuk skala slipnya dan skala tetapnya bisa membedakan ya. Kemudian penggunaannya dan bagaimana cara mengukurnya lancar. Lancar. Teman-teman ada masalah enggak? Coba ditanya. Untuk teman-teman yang belum bisa nanti bisa saya cari. Nah, ini ada yang belum bisa nanti bisa dibantu oleh Irfan. Oke, terima kasih. Baiklah, dari saya mungkin dari saya menyampaikan dari awal sampai akhir. Sekiranya nanti kalian masih ada kendala, nanti kalian bisa menghubungi saya atau di pertemuan berikutnya. Ketika ada persoalan bisa kamu tulis dulu dari sekarang. Nanti minggu depan ketika ada pertemuan dengan saya bisa disampaikan pertanyaan yang kalian tulis pada hari ini. Nanti coba kita cari jawabannya. Ketika tentunya dalam konteks pengukuran penggunaan alat mekanik. Ya. Kemudian untuk materi berikutnya atau minggu depan kalian nanti bisa mulai buka materi dulu tentang insight mikrometer. Ya, karena hari ini kita offset, jadi minggu depan kita pelajari yang insight mikrometer. Untuk tekniknya sama, cara mengukurnya sama, skalanya sama, cuma yang berbeda kalau insight itu fokus pada pengukuran lubang bagian dalam. Nah, kalau yang offset ini adalah bagian luar saja. Oke, demikian. Karena ada ditanyakan atau tidak tentang materi pada hari ini? Kok bisa dipahami semuanya? Lancar? Semangat? Semangat buat kalian. Karena waktunya sudah mau habis, untuk itu pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.